Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Apriansa, saya dari kelas 10 MIPA 3. Saya di sini akan mempresentasikan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah suatu cara memilih dan mengelompokkan makhluk hidup dalam golongan atau unit tertentu. Cabang biologi yang mempelajari klasifikasi adalah taksonomi. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan objek studi yang beraneka ragam, yaitu dengan cara mencari persamaan dan perbedaan diri dari sifat yang ada. Manfaat klasifikasi makhluk hidup untuk memudahkan bagi kita untuk mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam, misalnya untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, manfaat makhluk hidup bagi manusia, cara menjaga kelestarian makhluk hidup tersebut. Macam-macam klasifikasi makhluk hidup. Sistem artifisial bisa disebut dengan sistem buatan. Sistem ini berdasarkan pada persamaan ciri morfologi yang mudah dilihat. Contoh, tumbuhan berspora dikelompokkan menjadi lumut, paku-pakuan dan jamur tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi monokotil atau padi jagung, dan dikotil mangga rambutan. Tumbuhan yang dikelompokkan sebagai pohon kedongdong, durian, perdu, kembang merek, dan semak melati. Sistem almiah. Sistem ini berdasarkan pada banyak sedikit persamaan sifat-sifat morfologi, anatomi, dan fisiologi. Contoh, hewan berkaki 4, gajah, kerbau, sapi, tumbuhan berbunga, mawar, melati, ros, hewan bersayap, serangga, burung. Sistem filogenetik. Sistem ini berdasarkan pada jauh dekat keterabatan evolusi yang mencerminkan urutan perkembangan antara suatu tingkatan atau takson dengan tingkatan lain. Makin banyak persamaan maka makin dekat keterabatan, dan makin sedikit persamaan maka makin jauh keterabatan. Contohnya, tanaman singkong, karet serta tanaman jarak dimasuki ke Contohnya, tanaman singkong, karet serta tanaman jarak dimasuki ke dalam satu family of probis karena dapat menghasilkan getah. Ikan hiu dan ikan pari dimasukkan ke dalam kelompok chondrites karena tubuh disusun atas tulang rawan. Tata nama makhluk hidup. Pada tahun 1735, Carolus Linnaeus menciptakan sistem tata nama dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi antar ilmuwan biologi mengenai suatu jenis makhluk hidup. Tata nama tersebut dikenal dengan sebutan binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Berikut kaidah dalam penulisan nama ilmiah. Menggunakan bahasa Latin Yunani atau yang sudah dilatinkan, terdiri dari dua kata, di mana kata pertama diawali dengan huruf kapital dan kata kedua diawali dengan huruf kecil. Penulisan dilakukan dengan menggunakan bahasa Latin atau yang sudah dilatinkan. Terdiri dari dua kata, di mana kata pertama diawali dengan huruf kapital dan kata kedua diawali dengan huruf N. Cara membuat dua garis bawah terpisah jika ditulis dengan tangan atau dengan huruf miring jika diketik dengan komputer. Nama penemu ditulis dengan singkatan atau ditulis lengkap di belakang nama petunjuk sapies. Nama penemu ditulis dengan awal huruf besar dan tidak digarisbawahi atau tidak dicentang miring. Determinasi identifikasi. Pengenalan suatu makhluk hidup dilakukan dengan cara mengamati persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Biasanya yang paling mudah diamati adalah persamaan atau perbedaan dari morfologinya. Determinasi atau identifikasi dapat dilakukan dengan cara ingatan, bantuan orang lain, spesimen acuan, pustaka, atau komputer. Determinasi atau identifikasi biasanya dilakukan dengan menggunakan kunci dikotom. Kunci dikotom terdiri sederetan bait yang diberi nomor, dan setiap bait terdiri dari disebut penuntun. Penuntun berisi ciri yang bertentangan satu dengan yang lain dan ditandai dengan huruf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.